I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Azalea Sukma dari kelompok 7 pemasaran. Ingin mempresentasikan materi dari pertemuan 13 tentang mengelola dan merancang saluran pemasaran terintegrasi. Yang akan kita bahas adalah tentang saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran merupakan kelompok organisasi yang saling bergantung dan saling terlibat dalam suatu pembuatan produk ataupun jasa yang disediakan untuk digunakan maupun dikonsumsi. Adapun perantara dari saluran pemasaran ini seperti pedagang eceran, pedagang grosir, broker, perwakilan produsen, maupun agen penjualan. Selanjutnya ada poin A, yaitu arti penting saluran. Serangkaian perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen yang disebut dengan saluran pemasaran. Kenapa sistem saluran pemasaran ini disebut sangat penting untuk perusahaan? Karena saluran pemasaran ini berperan penting dalam suatu perusahaan dalam menjangkau pelanggan baik dari tiap daerah maupun dalam cakupan dunia. Keputusan saluran pemasaran ini akan sangat mempengaruhi keputusan pemasaran lainnya seperti periklanan, keputusan harga, tenaga penjualan. Dan selain itu, keputusan saluran ini melibatkan komitmen jangka panjang terhadap perusahaan dengan perusahaan lain maupun dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lalu ada poin B, yaitu strategi dorong atau push strategi. Dalam strategi ini, perusahaan itu dapat mengerahkan tenaga, marketing, modal, promosi dagang, dan lainnya untuk meningkatkan penjualan. Dan strategi ini biasanya digunakan ketika loyalitas merek dalam perusahaan tersebut tergolong rendah. Lalu yang C, ada strategi tarik atau pull strategi. Di mana dalam strategi ini perusahaan itu memanfaatkan periklanan, promosi, atau komunikasi pemasaran yang lainnya untuk menarik pelanggan supaya tertarik untuk membeli produk perusahaan tersebut. Lalu ada poin D, yaitu perkembangan saluran. Biasanya perkembangan saluran ini dilakukan oleh perusahaan yang tergolong masih baru, di mana masih terbatas jumlah perantaranya. Perantaranya itu dimaksud di sini adalah pedagang grosir, pedagang eceran, agen, angkutan truk, maupun gudang. Dan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu gimana caranya meyakinkan perantara yang dimiliki perusahaan. Jika di pasar kecil, perusahaan dapat menjual langsung produknya kepada pedagang eceran. Sedangkan di pasar besar, perusahaan dapat menjual langsung kepada distributor. Dan sistem perkembangan ini berkembang sesuai dengan respon, peluang, dan kondisi di suatu tempat. Misalnya, di daerah pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan para pedagang umum, atau misalnya di daerah perkotaan, perusahaan itu dapat bekerja sama dengan pedagang terbatas, atau dengan waralaba eksklusif, maupun agen internasional. Saluran hibrada, perusahaan yang berhasil tipe pembeli karena kebiasaan membeli pada tempat yang sama. Kedua, tipe pembeli survei harga. Pembeli yang cerdas sering kali mengecek harga di beberapa tempat atau berselancar di internet sebelum memutuskan membeli produk-produk yang akan mereka beli. Ketiga, tipe pembeli variatif. Tipe ini adalah pembeli yang suka coba-coba, terkadang menginginkan barang-barang yang simpel seperti memesan melalui aplikasi. Pembelian barang terkadang membeli di suatu tempat atau tempat lainnya sekedar mencari suasana baru. Keempat, tipe pembeli dengan relasi, di mana pembeli dengan tipe ini hanya membeli produk-produk dari relasi atau kerabat terdekat saja yang mereka anggap untuk membantu sesama. Ketiga, kemitraan atau kerjasama. Kerjasama atau yang dikenal dengan jaringan kemitraan adalah semua yang berhubungan dari bahan baku, pemasok sampai pendistribusian produk dari produsen ke konsumen. Seiring kemajuan teknologi sistem pemasaran, ikut berubah penawaran barang sudah melalui pasar abstrak atau yang disebut pasar online. Di zaman penjual tidak bertemu langsung dengan calon pembeli. Untuk menjaga kepercayaan dari calon konsumen, biasanya penjual berada dalam satu
aplikasi yang melibatkan pihak kedua sebagai mitra. Contohnya di aplikasi Bukalapak, Akulaku, Blibli, Shopee, dan lain-lainnya. Untuk menghindari kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh penjual, pihak kedua membuka rekening bersama untuk tanda transaksi dimulai. Dalam dunia kemitraan perusahaan, jasa homogen ini saling memberikan tampilan yang semenarik mungkin. Keempat, peran saluran pemasaran. Banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh konsumen dengan menggunakan perantara penjual dan pembeli. Seperti contoh keuangan yang sulit dari konsumen. Perantara biasanya mencapai efisien yang unggul pada penyedia barang-barang dan dapat diakses secara luas oleh perantara dalam memperlancar kegiatan jual beli. Di sini penjual melibatkan perantara jasa. Selanjutnya ada fungsi kemitraan pasar. Yang pertama, informasi-informasi yang menyangkut calon pembeli potensial. Yang kedua, meningkatkan dan menambahkan komunikasi luas secara persuasif. Yang ketiga, ada harga kesepakatan bersyarat. Yang keempat, ada pesanan melalui produsen langsung. Yang kelima, ada memperkecil tingkat resiko kedua belah pihak. Yang keenam, ada sebagai penyedia aplikasi. Yang ketujuh, ada pengawas dan pengontrol transaksi dari penjual ke pembeli. Sebagian dari fungsi kemitraan adalah promosi dan aktivitas penjual. Fungsi lain adalah pemesanan dan pembayaran yang melibatkan pilihan biaya-biaya pengambilan resiko. Ada 5 aliran pemasaran. Yang pertama ada aliran fisik, yang kedua ada aliran kepemilikan, yang ketiga ada aliran pembayaran, yang keempat ada aliran informasi, dan yang terakhir ada aliran promosi. Selanjutnya ada bauran jasa. Pemasaran berbagai produk tidak terbatas bila melalui berbagai macam model pemasaran yang dipilih oleh perusahaan untuk mencapai target dan sasaran pasar. Yang selanjutnya ada pemasaran konsumen. Pemasaran konsumen itu terdiri dari saluran distribusi intrusi, terdiri dari level pemasaran tanpa perantara. Selanjutnya ada level pemasaran 1, level pemasaran 2, level pemasaran 3. Selanjutnya ada saluran pemasaran industri, saluran aliran terbaik. Saluran aliran terbaik itu pemanfaatan kembali barang-barang habis terpakai atau biasa disebut dengan umumnya itu daur ulang. Terus ada rekondisi produk-produk seperti komputer, handphone. Dan ketiga ada pemanfaatan kembali barang-barang konsumsi rumah tangga seperti kertas dan kemasan produk. Yang keempat ada membuang produk dan kemasan atau disebut dengan limbah. Aliran terbalik. Pemanfaatan kembali barang-barang habis terpakai atau yang disebut recycle atau kemasan. Contoh, tong berisi bahan kimia yang dapat diisi ulang dan botol kosong. 2. Rekondisi produk-produk komputer atau handphone. Pemanfaatan kembali barang-barang konsumsi rumah tangga seperti kertas dan kemasan produk. 4. Membuang produk dan kemasan atau limbah. Keputusan desain kemitraan. Dalam kemitraan pemasaran yang dibutuhkan adalah observasi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam mengidentifikasi dan pengevaluasian dalam kemitraan utama. Menganalisa level output layanan kebutuhan pelanggan. Yang pertama, lot atau jumlah item mitra. 2. Waktu ratapan dan pengiriman. 3. Kenyamanan spesial. 4. Variasi produk. Dan kelima, dukungan layanan. Menentukan tujuan dan hambatan. Kemitraan bertujuan pada peningkatan output dan transaksi jual beli atau repeat order. Memahami kondisi saluran perencanaan, implementasi dan implementasi. Perencanaan yang efektif membutuhkan penetapan di berbagai saluran pemasaran. Segmen pemasaran haruslah tetap terjaga dengan desain perantara sebaiknya mempertimbangkan setiap kelebihan dan kekurangan setiap saluran. Sebagai contoh,
perwakilan manufaktur dan berkomunikasi dengan pelanggan secara efektif dan murah karena saluran telah didesain dengan baik. Desain saluran juga dipengaruhi oleh saluran pesaing. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Jenis-jenis perantara. Memperluas dan memperbanyak jumlah penjual langsung ke konsumen. Yang kedua, pengadaan pemasar musiman yang sifatnya sementara. Ketiga, memperbanyak distributor, di mana jumlah perantara dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi eksklusif, produsen sebagai kendali kontrol pada jasa dan output. Yang kedua, distribusi selektif, yang artinya sangat tergantung pada kesediaan penjual menyediakan produk-produk yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, ada distribusi intensif, barang atau jasa yang didisplay pada berbagai tempat di tempat yang banyak dikunjungi massa. Kemudian ada syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Di antaranya ada kebijakan harga, situasi dan kondisi penjualan, daerah teritorial distributor, garansi dan pelayanan. Kemudian ada alternatif utama dalam pengevaluasian, yaitu kriteria perekonomian anggota saluran. Di antaranya ada kebijakan harga, situasi dan kondisi penjualan, daerah teritorial distributor, garansi dan pelayanan. Kemudian ada alternatif utama dalam pengevaluasian, yaitu kriteria perekonomian. Memiliki saluran tersebut menciptakan nilai tambah per penjualan, per biaya, dan per transaksi. Perusahaan harus menyesuaikan setiap pelanggan dan salurannya agar memaksimalkan permintaan sehingga tercipta biaya total terendah. Kriteria kendali dan adiptif. Jika menggunakan penjualan, perusahaan akan mendapatkan masalah dalam hal pengendalian. Untuk mengembangkan saluran, anggota harus membuat beberapa komitmen antar anggota atau satu sama lain dalam periode tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.